kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam seminar malam hari ini. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Engkau telah memberikan kami hari yang baru dan Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami akan kembali belajar firman. Persiapkanlah hati kami, berkatilah setiap kami, baik yang mendengarkan dan juga yang berbicara. Sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini, apa yang akan kami dengarkan, bukan hanya berhenti di pikiran kami, tapi mendarat di dalam hati kami. Tuhan yang memimpin detik-detik, menit-menit yang akan berjalan di depan kami. Dan Tuhan yang menguasai kami sehingga dapat mengikuti seluruh seminar ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita malam ini adalah lembah tulang belulang dalam penglihatan Yehezkiel. Kita akan membahas dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 adalah penglihatan Yehezkiel yang paling diingat oleh pembaca kitab Yehezkiel. Mari kita melihat ayat 1. Saya mengajak kita untuk langsung melihat ayat 1. Kita tidak akan membacakan bagian ini, kita akan langsung membahasnya. Jadi kita sekarang langsung melihat ayat pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 1 dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 1-nya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Kalimat kekuasaan Tuhan meliputi aku, atau dalam terjemahan New International Version-nya, the hand of the Lord. Ada sedikit perbedaan terjemahan, bahasa Indonesia menggunakan kata kekuasaan, dan bahasa Inggris atau versi New International Version menggunakan kata the hand. Ya, jadi kita memperhatikan ada sedikit perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, atau dalam bahasa Inggrisnya the hand of the Lord, selalu muncul setiap kali Yehezkiel menerima penglihatan. Kita bisa melihatnya dalam Yehezkiel 1 ayat 3. Saya tidak memunculkan ayatnya di dalam PowerPoint. Sekarang itu saya mengajak kita untuk langsung membuka dari Yehezkiel 1 ayat 3. Mari kita bersama-sama melihat bagian pembukaan dari kitab Yehezkiel. Saya akan membacakannya, mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Yehezkiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara perhatikan di situ kalimat kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kita juga bisa melihatnya di dalam Yehezkiel 3 ayat 14. Sekarang mari kita maju ke pasal 3. Kita maju ke pasal 3 dan kita melihat ayat 14. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku dan pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan. Nah, saudara menemukan di situ ada kalimat kekuasaan Tuhan. Lalu kita melihat lagi pasal 8 ayat 1. Mari kita bersama-sama melihat pasal 8 ayat 1. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku. Saudara-saudara, di situ kembali muncul kalimat kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan yang terakhir kita melihat di pasal 40. Kita bersama-sama melihat pasal 40.
Ayat pertama. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kita bisa melihat di dalam kitab Yehezkiel ada 4 kali kalimat kekuasaan Tuhan meliputi aku itu muncul, dan semua itu berkaitan dengan penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel. Jadi setiap kali kalimat ini muncul, semuanya itu berkaitan dengan penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penglihatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga setiap penglihatan harus dipahami dari kacamata penglihatan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kalimat yang sama muncul setiap kali Yehezkiel menerima penglihatan, untuk menunjukkan bahwa penglihatan yang satu tidak bisa dipisahkan dengan penglihatan yang lain. Setiap penglihatan itu tidak berdiri sendiri. Sehingga untuk memahami penglihatan yang satu haruslah berdasarkan kacamata penglihatan yang lain. Kemanakah roh Tuhan membawa Yehezkiel? Tadi kita melihat pada ayat yang pertama, kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dia membawa. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah kemanakah roh Tuhan membawa Yehezkiel? Kita bisa melihatnya di kalimat selanjutnya. Mari kita melihat slide berikutnya, saudara-saudara. Slide berikutnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalimat berikutnya mengatakan, menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Saya akan membacakan ayat satunya sekali lagi dengan kalimat yang lengkap. Ya, saya akan membacakan ayat satunya sekali lagi dengan kalimat yang lengkap. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Kemana roh Allah membawa Yehezkiel? Kalau pada kalimat sebelumnya hanya dikatakan keluar. Tapi kalau kita melihat kalimat selanjutnya, kita akan menemukan jawabannya. Roh Tuhan membawa Yehezkiel ke tengah-tengah lembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lembah yang dimaksud di sini adalah salah satu lembah yang terdapat di Babel. Ini bukanlah pertama kalinya Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke lembah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di awal pelayanannya sebagai nabi, roh Tuhan juga pernah membawa Yehezkiel ke sebuah lembah. Kita bisa melihat itu di dalam Yehezkiel 3 ayat 22. Mari kita perhatikan slide selanjutnya. Saya akan bacakan Yehezkiel 3 ayat 22, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, sekali lagi muncul kalimat ini, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara kepadamu. Saya akan membacakan pasal 3 ayat 22 ini sekali lagi. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bukan pertama kalinya di pasal 36. Jadi pasal 36 bukanlah pertama kalinya roh Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah. Karena ternyata di awal pelayanan Yehezkiel yang tercatat di dalam pasal 3 juga menceritakan bahwa roh Tuhan pernah membawa Yehezkiel ke lembah. Sebagian penafsir mengatakan bahwa lembah yang dilihat Yehezkiel pada pasal 37 sama dengan lembah yang dilihat Yehezkiel pada pasal 3. Saudara-saudara. Ya, jadi sebagian penafsir memang tidak semua setuju dengan penafsiran ini, tetapi sebagian penafsir mengatakan bahwa lembah di pasal 37 itu sama dengan lembah di pasal 3. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ini adalah lembah yang sama dengan pasal 3, tetapi dari pasal 37 atau di pasal 37 Yehezkiel melihat hal yang berbeda. Sekalipun lembah di pasal 37 itu sama dengan lembah di pasal 3, tetapi apa yang dilihat Yehezkiel di pasal 37 berbeda dengan apa yang dilihat Yehezkiel di pasal 3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 3 Yehezkiel melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara-saudara. Jadi ketika Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke lembah dalam pasal 3, dia di sana melihat kemuliaan Allah.
Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 23, saudara-saudara ya. Pasal 3 ayat 23 ya. Saya tidak memunculkan ayatnya di PowerPoint. Nanti saudara-saudara bisa melihat sendiri di dalam kitab Yehezkiel. Kalau saudara-saudara membaca Yehezkiel 3 ayat 23, setelah Tuhan menyuruh Yehezkiel pergi ke lembah, dia di sana melihat kemuliaan Allah. Tetapi di pasal 37 ayat 1 ya saudara-saudara, kita melihat kembali pasal 37 ayat 1, saudara-saudara, slide yang berikutnya. Di pasal 37 ayat 1 sangat berbeda di dalam pasal 3, sangat berbeda dengan pasal 3 ayat 23. Karena di pasal 37 ayat 1 Yehezkiel melihat tumpukan tulang belulang. Kalau di pasal 3 Yehezkiel melihat kemuliaan Allah di lembah, di pasal 37 ayat 1 Yehezkiel melihat tumpukan tulang belulang di lembah. Ya, saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi. Jadi pasal 37, lembah di pasal 37 itu memang sama dengan lembah di pasal 3. Akan tetapi apa yang disaksikan Yehezkiel di pasal 37 bertolak belakang dengan apa yang disaksikan oleh Yehezkiel di pasal 3. Karena di pasal 3 dia melihat kemuliaan Allah, saudara-saudara. Dia melihat kemuliaan Allah. Itulah yang dia lihat ketika memulai pelayanannya sebagai nabi. Tetapi ketika roh Tuhan itu membawa dia ke lembah sekali lagi, dia tidak melihat kemuliaan Allah. Dia melihat tumpukan tulang belulang. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang, saudara-saudara. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang, atau dalam terjemahan NIV-nya full of bones. Ya, full of bones. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana terkejutnya Yehezkiel karena dalam penglihatan sebelumnya di pasal 36, sekarang kita akan membandingkan penglihatan di pasal 37 dengan pasal 36, saudara-saudara. Karena dengan memperbandingkan ini kita bisa melihat ada kontras, ya saudara-saudara. Kita bisa melihat ada kontras antara pasal 36 dengan pasal 37. Pasal 36 juga berupa penglihatan. Pasal 37 juga berisi penglihatan. Tetapi saudara-saudara Tuhan, penglihatan di pasal 36 itu kontras dengan di pasal 37. Setelah Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel penglihatan di pasal 36, muncullah kata lalu. Jadi saudara-saudara, setelah Tuhan menunjukkan penglihatan di pasal 36, dia kemudian menunjukkan penglihatan di pasal 37. Dan pasal 36, penglihatan di pasal 36 itu kontras dengan penglihatan di pasal 37. Sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana terkejutnya Yehezkiel ketika dari penglihatan pasal 36 melihat penglihatan di pasal 37. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 36 Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel sebuah kota yang memiliki taman. Pasal 36 itu berisi penglihatan sebuah kota yang memiliki taman. Mari kita melihat di PowerPoint pasal 36 ayat 33. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat pasal 36 ayat 33. Atau kita melihat atau kita mundur saja, coba kita melihat Alkitab kita masing-masing. Kita langsung melihat dari Alkitab saja. Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 35. Saya akan membacakannya, mari kita mengikuti bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Ayat 34. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Saudara perhatikan di situ, Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Saudara-saudara. Jadi dari tanah tandus menjadi Taman Eden, dari kota yang sudah runtuh menjadi kubu. Atau dalam terjemahan NIV-nya, inhabited and fortified city. Atau dari kota mati menjadi kota hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
selesai perang itu biasanya bermunculan kota mati, saudara-saudara. Ya, bermunculan kota mati. Kota yang menjadi korban perang. Penduduknya sudah mengungsi. Dan bangunan-bangunan dalam kota itu hancur. Walaupun perang sudah selesai, ada penduduk-penduduk yang tidak mau kembali lagi ke kota itu. Karena mereka sudah nyaman di tempat mereka mengungsi. Maka kota itu akhirnya menjadi kota mati. Inilah keadaan yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Kota mereka itu sudah menjadi kota mati. Tanah mereka itu sudah menjadi tanah tandus. Kota di mana dulu mereka tinggal, termasuk kota Yerusalem, itu sudah menjadi kota mati. Dan tanah yang dulu ditanami dengan anggur, gandum, pohon ara, itu sudah menjadi tanah tandus. Dan dalam pasal 36, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel bahwa suatu hari nanti, kota itu akan menjadi kota yang didiami dan menjadi kubu. Dan tanah yang tandus itu akan menjadi Taman Eden. Dengan kata lain, pasal 36 ini berisi penglihatan kota yang memiliki taman atau Garden City. Garden City. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada masa itu, Garden City itu adalah tempat yang sangat indah. Dan kalau saudara membaca kitab Wahyu, nanti langit dan bumi yang baru pun digambarkan dengan Garden City. Yerusalem baru itu digambarkan dengan Garden City. Kota yang ada tamannya. Ketika Allah menciptakan dunia ini, dia mulai dengan taman. Tapi nanti dalam kitab Wahyu, ketika Kristus datang kembali, dia akan membaharui alam semesta ini, akan ditutup dengan kota yang mempunyai taman. Suatu tempat yang sangat indah. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Karena pada zaman Yehezkiel, kota Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan. Bukan hanya kota Yerusalem, kota-kota Yehuda yang lain juga sudah menjadi reruntuhan. Karena serangan dari Babilonia. Tapi dalam pasal 36, Tuhan berkata pada Yehezkiel, ini seperti janji Tuhan bahwa akan tiba masanya, akan datang harinya, Tuhan akan menjadikan tempat itu seperti Taman Eden, dan kota yang runtuh, sepi itu menjadi tempat yang didiami dan menjadi kubu. Suatu tempat yang indah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tempat yang indah ini kemudian Tuhan membawa Yehezkiel keluar. Pasal 37, saudara-saudara. Dia membawa Yehezkiel keluar. Dia membawa Yehezkiel dari tempat yang indah itu untuk melihat suatu lembah. Dan bukan sekedar lembah, saudara-saudara. Lembah juga ada yang indah ya. Tidak selalu lembah itu jelek, saudara-saudara ya. Lembah juga banyak yang indah. Banyak lembah itu menjadi tempat wisata. Tetapi ini bukan sekedar lembah. Ini lembah yang penuh tulang belulang. Saudara bisa bayangkan bagaimana kagetnya Yehezkiel setelah melihat tempat yang begitu indah, sekarang melihat tempat yang penuh dengan tulang belulang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, melihat tempat yang penuh, tempat yang tumpukan sampah saja sudah nggak menyenangkan. Sekarang saudara bayangkan, tempat itu bukan hanya tumpukan sampah. Bahkan bukan tempat tumpukan sampah. Tempat itu tempat tumpukan tulang belulang. Piles of bones. Dari taman, kota, berubah menjadi lembah yang penuh dengan tulang belulang. Benar-benar kontras. Kontras sekali. Kontras sekali, saudara-saudara. Mimpi indah seakan-akan menjadi mimpi buruk. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari film yang gambarnya bagus, berubah menjadi film horor. Itulah yang terjadi kepada Yehezkiel. Tuhan memperlihatkan kepadanya sebuah kota yang begitu indah, tapi kemudian Tuhan membawa dia ke suatu lembah yang penuh tumpukan tulang belulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel melihat sesuatu yang mengerikan. Dia melihat kematian total, saudara-saudara. Apa yang dia lihat di lembah itu adalah kematian total. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah membawa Yehezkiel mengelilingi timbunan tulang belulang itu. Jadi bukan hanya Allah membawa dia ke lembah itu dan menempatkan dia di tengah tulang belulang itu. Setelah Allah menempatkan dia di tengah-tengah tulang belulang itu, Allah mengajaknya untuk berkeliling lembah itu.
Mari kita lihat Yeskel 37 ayat 2. Ya, Yeskel 37 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak merasa cukup hanya untuk memindahkan Yehezkiel. Ya, Tuhan merasa nggak cukup kalau cuma Yehezkiel itu sampai di lembah dan melihat tempat itu penuh dengan tulang belulang. Padahal hanya dengan berada di tengah-tengah itu pun Yehezkiel sudah tahu tumpukan tulang belulang. Tetapi pada ayat yang kedua, Tuhan membawa Yehezkiel berkeliling. Berkeliling. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. Kata berkeliling itu menggunakan istilah back and forth. Back and forth, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mengajak Yehezkiel untuk melihat setiap sudut lembah itu. Ya. Setiap sudut. Untuk menunjukkan kepadanya, di lembah itu tidak ada satu sudut yang ada kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan berkeliling, saudara-saudara. Mengapa Tuhan mengajak Yehezkiel berkeliling? Apakah dengan tidak berkeliling Yehezkiel tidak tahu kalau tempat itu penuh dengan tulang belulang? Hanya dengan melihat sekilas aja pun, Yehezkiel sudah tahu tempat itu penuh dengan tulang belulang. Tetapi Tuhan merasa itu belum cukup. Roh Tuhan membawa Yehezkiel berkeliling, melihat semua sudut lembah itu untuk menunjukkan kepadanya tidak ada satu sudut pun di dalam lembah itu yang ada kehidupannya. Semuanya hanya kematian. Tidak ada kehidupan sama sekali di lembah itu. Yang ada hanya kematian. Itu yang dimaksud dengan total death. Saudara-saudara, total death. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, ya, yang penuh dengan tulang itu hanya sejauh pemandangan Yehezkiel, ya, atau hanya sejauh mata Yehezkiel memandang. Mungkin di sisi yang lain masih ada kehidupan, ya kan? Karena Yehezkiel hanya berdiri di tengah-tengah lembah itu, ya kan? Mungkin saja di sebelah kiri atau di sebelah timur, di sebelah barat ada yang masih ada kehidupannya. Ya mungkin sejauh mata Yehezkiel memandang yang terlihat hanyalah tulang belulang. Tapi ada tempat, mungkin saja ada tempat yang masih terdapat kehidupan. Ternyata setelah berkeliling, itulah kenapa Tuhan mengajak Yehezkiel berkeliling. Untuk menunjukkan kepadanya, di lembah itu tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada kehidupan. Kemanapun dia pergi, dia hanya menemukan tulang belulang. Jadi tulang belulang itu bukan hanya sejauh mata memandang. Tapi tulang belulang itu juga sejauh kaki berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, timbunan tulang-tulang itu menjadi saksi bahwa lembah itu adalah tempat kematian. Betapa mengerikan, saudara-saudara, betapa mengerikan. Saudara-saudara bisa membayangkan kalau saudara-saudara berada di lembah itu. Kemanapun mata memandang hanya ada tulang belulang. Dan kemanapun kaki berjalan hanya ada tulang belulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Israel, Yehezkiel pasti ngeri melihat semua tulang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang bukan orang Israel pun pasti ngeri melihat tulang-tulang itu. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Yehezkiel sebagai orang Israel, saudara-saudara, dia pasti merasa lebih ngeri lagi daripada kita. Sebagai orang bukan orang Israel pun, kita pasti sudah ngeri membayangkan berada di tempat seperti itu. Namun, kalau kita melihat dari sudut pandang Yehezkiel sebagai orang Israel, dia pasti merasa lebih ngeri daripada kita, saudara-saudara. Karena orang Israel tidak boleh menyentuh mayat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu peraturan dalam hukum Taurat. Ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat. Mari kita lihat Bilangan 19 ayat 11, saudara-saudara. Bilangan 19 ayat 11. Saudara-saudara, dalam Bilangan ayat 19 ayat 11 jelas sekali dikatakan, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Jadi saudara-saudara, orang Israel kalau melihat mayat, mereka itu harus menjaga jarak. Ya, mereka itu harus menjaga jarak. Kenapa? Karena menyentuh akan menjadikan mereka najis 7 hari. Ya bagi kita yang bukan orang Israel, saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada peraturan seperti ini. Tapi ketika orang Israel melihat mayat, saudara kasih oleh Tuhan, ya, mereka akan menjaga jarak.
supaya tidak najis 7 hari. Apalagi Yehezkiel bukan hanya orang Israel, dia adalah imam. Mari kita kembali pada Yehezkiel 1 ayat 3. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, Yehezkiel 1 ayat 3. Ayat ini memberikan kepada kita sedikit informasi mengenai backgroundnya Yehezkiel, saudara-saudara ya. Sedikit informasi mengenai latar belakangnya Yehezkiel. Saya bacakan ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada imam Yehezkiel. Saudara-saudara, jadi Yehezkiel itu bukan sekedar orang Israel. Dia adalah imam. Itu yang dikatakan dalam Yehezkiel 1 ayat 3. Dia adalah seorang imam. Kalau orang Israel biasa saja takut untuk menyentuh mayat karena akan menjadikan najis selama 7 hari, apalagi seorang imam. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, jadi kita bisa membayangkan bagaimana betapa ngerinya, ya, bagaimana rasa ngeri yang muncul di dalam benaknya Yehezkiel ketika berada di dalam lembah itu, ketika dia dibawa oleh Tuhan ke tengah-tengah lembah itu. Dia bukan hanya melihat satu mayat, saudara kasih oleh Tuhan, dia bukan hanya melihat satu mayat, dia melihat tumpukan tulang dari banyak mayat. Saudara-saudara, kita nggak tahu pastinya berapa mayat yang ada di lembah itu, saudara-saudara. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini istilah yang digunakan bukan mayat, tapi tulang belulang, tulang-tulang, saudara-saudara. Ya, mayat kan konotasinya masih ada daging-dagingnya ya saudara-saudara ya, masih utuh lah. Tapi ini bukan lagi mayat, ini sudah tengkorak. Jadi tidak ada dagingnya lagi. Dan ini bukan cuma satu, banyak. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Ada penafsir mengatakan kemungkinan lembah ini adalah sisa dari peperangan. Ya, kita tidak tahu peperangan siapa dengan siapa. Ya, kemungkinan besar adalah peperangan antara Babel dengan suatu bangsa. Lalu di lembah itu terjadi pembantaian. Ya, yang menang pasti Babel lah, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, yang menang adalah Babel. Sehingga setelah peperangan selesai, Babel menang, mereka membiarkan mayat-mayat, korban-korban dari peperangan itu terlantar di situ. Mereka membiarkannya. Dan hari berganti hari, akhirnya mayat itu menjadi tulang. Dan Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat tulang-tulang itu. Melihat satu mayat saja, Yehezkiel akan jaga jarak. Ini Tuhan suruh dia keliling. Saudara-saudara, berkeliling lembah itu. Ya, bagaimana dia tidak akan merasa ngeri. Ya, saudara-saudara, jadi ngerinya itu bukan hanya karena itu tengkorak, saudara-saudara, karena menyentuh mayat itu bisa najis. Kalau satu bisa menghindari ya saudara-saudara, tapi kalau ratusan itu gimana menghindarinya? Itu pasti membuat ada rasa ngeri di dalam dirinya Yehezkiel. Selain itu tulang-tulang ini menunjukkan mayat-mayat di lembah itu tidak dikuburkan dengan layak. Ini hal kedua saudara-saudara ya, mengapa ini mengerikan bagi Yehezkiel? Karena bukan hanya karena di situ banyak mayat yang berkelimpangan atau tulang-tulang mayat yang bertimbunan, tetapi karena tulang-tulang itu menunjukkan bahwa mayat-mayat yang menjadi korban peperangan itu enggak dikubur dengan layak. Sehingga ayat 2 mengatakan, mari kita lihat slide berikutnya. Ayat 2 mengatakan, tulang-tulang itu amat kering. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ya, saudara-saudara, kata kering di situ kan mengindikasikan kalau mayat di situ sudah lama. Ya, sudah lama. Artinya nggak dikubur-kubur. Nggak dikubur, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kalau dikubur kan nggak mungkin kering kayak gitu. Tapi ayat 2 mengatakan tulang-tulang itu amat kering. Very dry. Kita tidak tahu sudah berapa lama mayat-mayat ini tidak dikubur, tapi pasti sudah sangat lama sehingga menjadi kering. Bagi orang Israel, penguburan wajib dilakukan kepada orang yang meninggal, saudara-saudara. Jadi bagi Yehezkiel, melihat tumpukan tulang itu bukan hal yang biasa. Ya mungkin bagi bangsa-bangsa sezamannya itu biasa, tapi mungkin bagi bangsa-bangsa yang pada zaman itu sudah terbiasa untuk membiarkan korban-korban peperangan itu bertumpukan di suatu lembah. Tapi bagi
Yehezkiel melihat tumpukan tulang itu bukan hal yang biasa. Karena orang Israel wajib menguburkan orang yang meninggal. Mari kita lihat Ulangan 22 ayat 21 sampai 23. Mari kita lihat Ulangan 22 ayat 21 sampai 23. Kita fokus pada ayat 23-nya saja. Saudara-saudara, Ulangan 21 ayat 21 sampai 23 itu sedang berbicara mengenai orang yang dihukum mati. Ya, kalau saudara melihat konteksnya nanti ayat 21, saya bacakan sajalah ya. Ulangan 22 Mari kita perhatikan ayat 20. Sorry. Ulangan 21. Ulangan 21 ayat 22. Bukan Ulangan 22, tapi Ulangan 21 ayat 22. Saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Saudara-saudara, jadi konteksnya ini bicara mengenai orang yang dihukum mati. Ya, orang ini berarti orang jahat lah, saudara-saudara ya. Orang jahat, dia dihukum mati. Ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Haruslah engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada kewajiban orang Israel menguburkan orang yang meninggal. Apapun kasusnya. Apapun kasusnya. Tidak boleh membiarkan orang yang meninggal itu tidak dikuburkan. Apalagi tergantung. Walaupun dia orang jahat. Ya, saudara-saudara, orang jahat saja harus dikuburkan. Apalagi orang yang nggak jahat harus dikuburkan. Orang mati yang tidak dikuburkan dianggap dikutuk oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi bagi orang Israel ada satu persepsi, ya. Ada sebuah tradisi di antara mereka, kalau orang itu mati nggak dikuburkan, berarti dia dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya kita bisa melihat ini juga di dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus meninggal, tidak diceritakan bahwa dia dikuburkan. Tapi orang kaya itu ketika meninggal, diceritakan dia dikuburkan. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, cerita itu membuat keadaan keduanya jadi ekstrim. Ya, Lazarus itu bukan hanya miskin dalam kehidupan, tapi juga terkutuk dalam kematian. Seakan-akan ya. Saudara-saudara sudah hidupnya menyedihkan, matinya pun menyedihkan, gak dikubur lagi. Lalu orang kaya itu sudah hidupnya menyenangkan, matinya pun terhormat, dikuburkan. Maka saudara-saudara, orang akan berpikir setelah mereka mati itu gimana? Ya semua orang berpersepsi. Kalau orang kaya itu akan di pangkuan Abraham dan Lazarus itu yang ada di alam maut. Ternyata terbalik. Saudara-saudara, disitulah ironi dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang diceritakan oleh Yesus Kristus. Karena manusia akan berpikir kalau yang ada di pangkuan Abraham itu si orang kaya. Kalau yang ada di alam maut itu si Lazarus. Kenapa? Ya lihat aja dari cara matinya. Hidupnya sudah menyedihkan, matinya pun menyakitkan. Ya ini adalah tradisi di antara orang Israel. Kalau orang mati nggak dikuburkan, itu berarti dikutuk oleh Tuhan. Ya seperti yang dikatakan pada ayat 23 itu. Orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya maka saudara-saudara, waktu Saul pun terbunuh, saudara kasih oleh Tuhan, semua orang ya tentara-tentaranya berusaha untuk mengambil jenazahnya dan menguburkannya. Ya saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa lihat lagi itu dalam Ulangan 28. Mari kita lihat Ulangan 28 ayat 25 sampai 26. Kita lihat slide berikutnya. Ulangan 28 ayat 25 sampai 26. Nah, ini adalah
Ini adalah peringatan Tuhan kalau bangsa Israel melanggar hukum Taurat, ya, melanggar hukum Taurat. Apa salah satu hukuman Tuhan? Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Ya, saudara-saudara, konteksnya itu adalah kalau bangsa Israel tidak menaati firman Tuhan. Tuhan mengatakan, saya akan hukum kalian. Salah satu hukumannya apa? Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara. Artinya nggak dikubur. Saudara-saudara, bagaimana mungkin mayat itu dimakan segala burung dan binatang liar kalau dia dikubur? Itu artinya nggak dikubur. Dan kalau nggak dikubur, wah berarti orang ini selama hidup melawan Tuhan. Makanya dia mati seperti demikian. Saudara-saudara, dengan kata lain, tumpukan tulang belulang yang dilihat Yehezkiel menggambarkan kematian akibat kutukan Allah. Atau kematian yang terkutuk. Tumpukan tulang belulang itu menggambarkan sebuah kematian yang terkutuk. Karena kalau orang itu baik-baik saja, orang itu tidak dikutuk oleh Tuhan, maka dia gak mungkin mati semengenaskan ini. Sungguh mengerikan. Saudara-saudara, jadi yang membuat itu ngeri bukan hanya tumpukan mayatnya, bukan hanya tumpukan tulangnya. Yang membuat ngeri itu pertama adalah karena orang Israel tidak boleh bersentuhan dengan jenazah. Tidak boleh bersentuhan dengan tulang belulang. Yang kedua, karena tulang belulang itu menggambarkan kematian yang dikutuk oleh Tuhan. Kembali lagi kita coba membayangkan, dan memang kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Yehezkiel ketika berada di tengah-tengah lembah itu. Karena sejauh mata memandang, dia hanya melihat tulang belulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Allah menunjukkan lembah tulang belulang ini kepada Yehezkiel? Itu menjadi pertanyaannya. Kenapa dari pasal 36 dilanjut ke pasal 37? Kenapa dari pemandangan begitu indah, Tuhan memindahkan Yehezkiel ke tempat yang begitu mengerikan, menunjukkan lembah tulang belulang ini kepada Yehezkiel. Karena Allah ingin menggambarkan kondisi bangsa Yehuda kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi sebenarnya pasal 37 ini sedang berbicara mengenai kondisi bangsa Yehuda. Ya, jadi ini bukan sekedar bicara mengenai tumpukan tulang belulang. Kalau saudara-saudara membaca seluruh penglihatan ini dari ayat 1 sampai 14, saudara akan menemukan bahwa sebenarnya tulang belulang ini sedang menggambarkan kondisi bangsa Yehuda. Mari kita perhatikan ayat 11, saudara-saudara, ayat 11. Ayat 11 adalah penafsiran Tuhan terhadap penglihatan itu, saudara-saudara ya. Jadi setelah menunjukkan atau setelah memberikan penglihatan itu kepada Yehezkiel, Tuhan kemudian menafsirkan penglihatan itu kepada Yehezkiel. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Nah, saudara-saudara, ya kita bersyukur ya, setelah itu Tuhan langsung menafsirkan. Ya, saudara-saudara. Kalau enggak mungkin bagi kita ini suatu pemandangan yang mengerikan saja. Tapi pada ayat 11 Tuhan memberikan kepada Yehezkiel itu penafsirannya, penjelasannya. Apa arti dari penglihatan-penglihatan itu? Apa arti dari penglihatan lembah tulang belulang itu? Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Saya ulangi sekali lagi, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Sedikit latar belakang sejarah dapat menolong kita untuk memahami ayat 11. Ya, untuk bisa memahami ayat 11 ini, mengapa bisa bicara mengenai bangsa Israel gitu ya. Mengapa tulang ini kok tiba-tiba bicara mengenai bangsa Israel. Mari kita lihat sedikit latar belakang ya saudara-saudara, sedikit latar belakang supaya kita dapat memahami ayat 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kitab Yehezkiel menceritakan penglihatan-penglihatan yang diterima Yehezkiel ketika berada di pembuangan. Jadi Yehezkiel ini adalah nabi yang melayani di pembuangan. Sebelumnya nabi melayani di Yerusalem atau di tanah perjanjian. Itu konteks yang sebelumnya. Jadi sebelum bangsa Israel dibuang atau sebelum bangsa Yehuda dibuang, ada nabi-nabi yang berbicara kepada mereka di tanah perjanjian.
Tetapi saudara-saudara, Yehezkiel berbeda konteks. Dia adalah nabi yang melayani di pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Yehezkiel 1 ayat 2, kita akan menemukan di sana Yehezkiel adalah bagian dari rombongan pertama yang dibuang ke Babel, saudara-saudara. Yehezkiel adalah rombongan pertama yang dibuang dari bangsa Yehuda ke Babel. Mari kita melihat Yehezkiel 1 ayat 2. Mari kita sebentar melihat Yehezkiel 1 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembuangan dari Yehuda ke Babel itu kurang lebih ada 3 gelombang, saudara-saudara ya. Ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu adalah ketika Raja Yoyakin dibuang. Dan ketika Raja Yoyakin dibuang, bersama dengan dia ada orang-orang yang lain. Dan salah satu yang bersama dengan Raja Yoyakin ini adalah seorang imam yang bernama Yehezkiel. Ya, yang bernama Yehezkiel, saudara-saudara. Jadi Yehezkiel ini adalah salah satu atau bagian dari rombongan pertama yang dibuang ke Babel dari bangsa Yehuda. Pembuangan adalah kutukan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ya, seperti yang saudara-saudara pasti tahulah ya, makna dari pembuangan itu adalah hukuman atau kutukan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Mengapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda? Karena mereka tidak taat. Sekalipun ini masih pembuangan gelombang pertama. Tapi pembuangan gelombang pertama ini menandai bahwa Tuhan mulai menghukum bangsa Yehuda. Tuhan sudah begitu sabar menunggu bangsa Yehuda bertobat. Nabi demi nabi sudah dikirimkan. Tapi bangsa Yehuda tidak juga bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan menunggu sekian lama untuk melihat mereka bertobat, lalu Tuhan mulai menjatuhkan hukuman dengan memulai pembuangan, saudara-saudara. Dan pembuangan itu adalah hukuman Tuhan. Itulah makna dari pembuangan. Dan Allah sudah memberitahukan hal ini di dalam Ulangan 4 ayat 7, saudara-saudara. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, dari awal pun Tuhan sudah mengasih tahu. Salah satu konsekuensi kalau mereka melanggar hukum Taurat adalah diusir dari tanah perjanjian. Walaupun pada zaman raja-raja mereka berkali-kali melanggar hukum Taurat, tapi mereka belum diusir juga dari tanah perjanjian. Ya bahkan dalam kitab Hakim-Hakim mereka juga berkali-kali menyembah berhala. Mereka belum diusir juga dari tanah perjanjian. Jadi saudara perhatikan, dari zaman Hakim-Hakim sampai zaman raja-raja, bangsa Israel menyembah berhala, melanggar hukum Taurat, tapi belum juga diusir dari tanah perjanjian. Tetapi kalau kita mundur ke dalam Ulangan 4 ayat 7, sudah jelas Tuhan mengatakan, kalau kamu melanggar, kamu akan diusir. Jadi saudara-saudara, mengapa mereka tidak diusir? Atau mengapa pada waktu itu mereka belum diusir? Tuhan masih sabar. Kesabaran Tuhan. Dan setelah Tuhan menunggu mereka bertobat, tapi tidak ada yang bertobat, saudara-saudara tidak juga bertobat, maka Tuhan mulai melakukan pembuangan. Mari kita perhatikan Ulangan 4 ayat 7, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ulangan 4 ayat 7. Ulangan 4 ayat 27, maaf bukan ayat 7, ayat 27. Saya bacakan untuk kita semua, Ulangan 4 ayat 27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Jadi saudara-saudara, prediksi pembuangan itu sudah lama. Ya, bukan prediksi lah, peringatan. Jadi dari sejak awal Tuhan sudah mengasih tahu, kalau kamu melanggar, aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ayat 29.
Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu. Jadi maksud Tuhan menyerahkan mereka apa? Ya supaya kamu tahu. Ya, supaya kamu tahu kalau kamu selama ini menyia-nyiakan anugerah. Kamu ditaruh di tanah perjanjian, bukannya nyari Tuhan malah nyari berhala. Ya, mungkin kamu harus ditaruh di tempat asing dulu, baru nanti kamu akan cari Tuhan. Dan dimulailah pembuangan yang pertama. Dan salah satu yang diangkut dalam pembuangan itu adalah Yehezkiel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Allah sudah menyatakan dengan jelas bahwa pembuangan ini adalah kutukan, namun sebagian dari bangsa Yehuda yang masih tertinggal berpikir mereka dapat mengalahkan Babel dan membawa kembali saudara-saudara mereka yang telah dibuang. Jadi ketika Raja Yoyakin dibuang bersama dengan rombongannya, termasuk Yehezkiel di dalamnya, di Yerusalem orang-orang yang tertinggal masih berpikir kalau mereka itu bisa mengalahkan Babel. Karena pembuangan itu kan sudah menunjukkan Babel itu mengalahkan mereka. Namun saudara-saudara, dalam pembuangan pertama, keberadaan atau eksistensi kerajaan Yehuda itu masih ada. Kerajaan Yehuda itu masih ada di dalam peta politik. Sekalipun Babel sudah mengalahkan mereka. Ya, tapi statusnya itu menjadi vassal state, saudara-saudara Tuhan ya. Statusnya itu menjadi vassal state. Vassal state itu adalah sebuah kerajaan yang berada di bawah kerajaan yang lebih besar dan tugasnya memberikan upeti pada kerajaan yang lebih besar itu. Tapi tetap kerajaan, ada rajanya. Nah saudara-saudara, jadi waktu gelombang pertama itu dibuang, saudara-saudara mereka yang masih tinggal itu berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Babel. Maka saudara-saudara terjadilah pemberontakan pada zaman Zedekia, saudara-saudara. Saudara bisa lihat nanti dalam kitab 2 Raja-Raja, Zedekia memberontak. Kenapa Zedekia memberontak? Karena mereka berpikir kalau mereka bisa mengalahkan Babel. Jadi mungkin waktu saudara-saudara mereka yang gelombang pertama itu dibuang, mereka berkata bahwa nggak usah takut, nggak lama lagi balik kok. Loh, kok balik? Karena kita akan mengalahkan Babel. Kita bisa mengalahkan Babel. Ditambah lagi saudara-saudara, pada zaman itu muncul lagi nabi-nabi palsu ya saudara-saudara. Nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan ini nggak lama. Maka saudara perhatikan ya di dalam kitab Yeremia itu, di dalam kitab Yeremia saudara-saudara, ada surat Yeremia kepada orang-orang dalam pembuangan. Tujuan surat itu apa? Supaya nggak dengar apa kata nabi palsu. Karena nabi palsu mengatakan pembuangan nggak lama, ya. Sebentar lagi kamu balik. Jadi jangan terlalu betah di sana. Kamu nggak akan segera kembali, ya. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Jangan dengarkan kata nabi palsu itu. Sekarang bangunlah rumahmu, buatlah kebun anggurmu, menikahlah dan nikahkanlah anak-anakmu. Ya, kamu menikah dan nikahkan anakmu. Kenapa? Karena 70 tahun lamanya engkau akan di sini. Kalau nabi-nabi itu bilang apa? Paling juga seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Yeremia bilang enggak. Jangan dengarkan nabi palsu itu. Karena kamu akan di sini 70 tahun. Don't waste your time untuk membayangkan kamu kembali ke Yerusalem. Kamu akan lama di sini. Saudara-saudara, ya itu yang terjadi juga pada zaman Zedekia. Karena mereka berpikir kami akan menang. Kita bisa mengalahkan Babel dan saudara-saudara kita akan kita kembalikan ke Yerusalem atau ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, Zedekia memberontak tetapi hasilnya nihil. Nebukadnezar justru semakin murka dan menangkap Raja Zedekia, mencungkil matanya, menyembelih anaknya dan membuang lebih banyak lagi bangsa Yehuda ke Babel. Ya ini yang kita kenal sebagai pembuangan gelombang ketiga, saudara-saudara. Dan gelombang ketiga, gelombang terakhir. Kenapa terakhir, saudara-saudara? Karena setelah pemberontakan Zedekia, setelah pemberontakan Zedekia, Nebukadnezar tidak lagi mengizinkan ada raja. Itu yang dikatakan di dalam pasal, itu yang dikatakan oleh Yehezkiel 37 ayat 11 tadi. Kami hilang. Saudara-saudara, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami lenyap. Pengharapan kami lenyap. Tapi diakhiri dengan kami hilang. Dalam bahasa Inggris saudara-saudara, istilah hilang itu cut off. Hilang. Saudara-saudara, mungkin mereka selama di pembuangan sudah ngarep gitu ya. Kapan kami dipulangkan, kapan kami dibebaskan. Bagaimana saudara-saudara kami, berhasil nggak pemberontakannya? Ternyata saudara-saudara mereka dengar nggak berhasil. Nggak berhasil.
Mimpi untuk pulang tinggal mimpi, saudara kasih oleh Tuhan. Karena keadaan lebih buruk. Itulah sebabnya mereka mengatakan kami ini bagaikan tulang-tulang kering. Pengharapan kami lenyap. Kami hilang. Kami sudah hilang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan bangsa Yehuda benar-benar seperti tumpukan tulang belulang itu. Kering. Kering. Ya, pengharapan gak ada. Mau harapin apa dari tulang-tulang kering itu? Mau harapin apa dari lembah itu? Gak ada yang bisa diharapkan. Gak ada kehidupan di dalamnya. Lenyap. Cut off. Kemungkinan untuk hidup sudah gak ada. Saudara-saudara. Ya. Di tengah-tengah keheningan lembah itu terdengarlah suara pertanyaan. Mari kita perhatikan slide berikutnya ayat 3 saudara-saudara. Yeskiel 37 ayat 3. Lembah itu begitu hening saudara-saudara. Karena hanya ada Yeskiel di situ. Sisanya hanya tengkorak. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selama di lembah itu Yeskiel tidak bicara apa-apa. Saudara-saudara kalau perhatikan pasal 37 dari ayat 1 sampai ayat 3, Yeskiel belum ngomong apa-apa saudara-saudara. Lembah itu begitu hening. Dan di tengah-tengah keheningan lembah itu terdengarlah suatu pertanyaan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Wah, pertanyaannya saudara-saudara itu membingungkan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Bagaimana menjawab pertanyaan ini saudara-saudara? Saudara-saudara, sebagai manusia, Yeskiel bisa saja menjawab tidak. Karena memang ya, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, gak ada harapan untuk hidup lagi. Tulang-tulang yang sudah seperti itu gak ada harapan untuk hidup kembali. Maka pertanyaan ini kalau dijawab secara manusia jelas ya tidak. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tidak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memang di dalam perjanjian lama ada beberapa cerita mengenai kebangkitan orang mati saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, kalau kita akrab dengan cerita-cerita perjanjian lama, pasti saudara-saudara tahulah ya, kisah-kisah orang yang sudah mati, kemudian bangkit. Mari kita perhatikan saudara-saudara 3 cerita orang mati yang bangkit di dalam perjanjian lama. Pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ini adalah cerita mengenai Elia dan anak janda Sarfat. Saya bacakan ayat 17. Saya tidak memunculkan ayatnya di PowerPoint, saya bacakan ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ya matilah saudara-saudara ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-21. Lalu ia menunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup lagi. Nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya dan ia hidup lagi. Inilah salah satu cerita kebangkitan di dalam perjanjian lama pada zaman Elia. Kita lihat cerita yang kedua, yaitu pada zaman Elisha. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia.
Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Mari kita perhatikan, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat yang ke-30, ayat yang ke-34. Langsung kita lihat ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Inilah cerita kebangkitan kedua di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, memang di dalam perjanjian lama ada cerita mengenai kebangkitan. Orang yang sudah mati bangkit. Tapi kalau saudara perhatikan dalam cerita-cerita ini, yang mati kemudian bangkit itu masih memiliki tubuh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam cerita-cerita kebangkitan ini, yang mati kemudian bangkit itu masih memiliki daging. Karena meninggalnya belum lama. Tubuhnya masih utuh. Saudara-saudara, kalau tubuhnya masih utuh, kemudian Tuhan bertanya, mungkinkah dihidupkan? Ya, saudara-saudara, mungkin ada ceritanya. Tapi belum pernah ada cerita kalau tulang sudah kering, saudara kasih oleh Tuhan, kalau yang tinggal cuma tulang-tulang yang sudah kering, masih bisa dihidupkan. Itu belum pernah ada ceritanya. Memang ada cerita saudara-saudara, orang yang sudah mati, dilempar ke dalam kuburan, kena tulang, orang matinya hidup. Mari kita lihat 18, mari kita lihat pasal 13, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa. Nah saudara-saudara, yang bangkit bukan tulang Elisanya. Yang bangkit adalah mayat yang dilempar. Jadi kalau kita perhatikan dalam 3 cerita ini, kalau yang mati masih memiliki tubuh, masih ada daging di dalam tubuhnya, ya saudara-saudara masih bisa dibangkitkan. Tapi yang di hadapan Yehezkiel ini bukan jenazah mayat yang masih ada tubuhnya, tapi tulang yang sudah kering. Tidak tersisa daging sama sekali di tulang itu. Karena sudah dimakan hewan-hewan liar, habis dijemur oleh matahari. Tuhan bertanya, anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, sebenarnya secara manusia Yehezkiel bisa jawab tidak. Tapi saudara-saudara, Yehezkiel tahu Allah bisa melakukan apa saja. Maka saudara perhatikan apa jawaban Yehezkiel. Ini kan jawabannya nggak nyambung dengan pertanyaan saudara-saudara ya. Pertanyaannya, dapatkah Yehezkiel menjawab? Saudara-saudara harusnya jawabannya ya atau tidak begitu ya. Tapi jawaban Yehezkiel itu bukan ya, bukan tidak. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Apa maksud Yehezkiel mengatakan ini? Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Saudara bisa lihat itu di ayat 3b ya. Saudara-saudara, apa maksud Yehezkiel mengatakan ini? Ya mungkin bisa lebih jelas lagi dalam terjemahan NIV ya saudara-saudara. Oh sovereign Lord, you alone know. Ya bahasa Indonesia tidak memunculkan istilah sovereign ya. Itu istilah yang tidak muncul dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu ada di dalam bahasa yang sebenarnya saudara-saudara. Di sini dalam NIV muncul, oh sovereign Lord. Ya Allah yang berdaulat. Ya Tuhan yang berdaulat. Hanya engkau yang tahu. Saudara-saudara di sini Yehezkiel merefer pada kedaulatan Allah. Ya memang sih belum pernah ada cerita tulang-tulang yang sudah mengering itu bangkit. Yang ada adalah orang yang baru mati bangkit itu ada. Tapi tulang yang sudah lama teronggok itu ya. Yang sudah lama tercecer di lembah-lembah kayak gitu masih bisa bangkit, gak ada ceritanya. Tapi Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat. Jadi gimana saudara yang kasih oleh Tuhan? Itulah jawabannya Yehezkiel. Oh sovereign Lord, you alone know. Saudara-saudara,
Mengapa Yehezkiel tidak langsung menjawab, ya, ya. Kalau memang kamu tahu Tuhan berdaulat, kenapa nggak bilang ya? Nah ini kan jadi menarik saudara-saudara ya. Kalau secara manusia enggak ya. Tapi kalau tahu Tuhan berdaulat, ya dong. Tapi ini enggak. Yehezkiel tahu Tuhan berdaulat, makanya dia berkata, oh sovereign Lord. Tapi kenapa dia nggak menjawab, ya kalau kamu tahu Tuhan itu berdaulat, kenapa nggak bilang iya? Makanya jawabannya bukan iya dan juga bukan tidak. Gimana ini? Saudara-saudara, saya kutip dari John Taylor, seorang penafsir kitab Yehezkiel. Ya, saudara-saudara, John Taylor memberikan suatu komentar yang menarik ya, suatu komentar yang menarik mengenai jawaban Yehezkiel ini. He had the knowledge not to deny God's ability, but he lacked the faith to believe in it. He had the knowledge not to deny God's ability. Dia memiliki pengetahuan untuk tidak menyangkal kemampuan Allah, tapi dia tidak punya iman untuk mempercayainya. Saudara-saudara, inilah gap antara pengetahuan dengan iman. Yehezkiel mengalami itu, gap antara pengetahuan dengan iman. Dia tahu Allah mampu, tapi dia nggak punya iman untuk mempercayainya. Ya mungkin kita juga bisa ada di momen-momen seperti Yehezkiel gini ya. Kita tahu nggak tahu, tapi nggak punya iman untuk mempercayainya. Jadi bisa nggak saudara-saudara kita nggak punya iman mempercayai apa yang kita tahu? Ya bisa. Bisa. Jadi di hadapan Allah yang sedang berbicara kepada Yehezkiel pun, dia berkata, oh sovereign Lord, you alone know. Loh, kalau kamu tahu Tuhan berdaulat, kenapa bilang iya dong? Kenapa nggak bilang iya aja sekalian gitu ya? Kenapa harus bilang seperti ini? Ya karena itu, dia ada gap antara pengetahuannya dengan imannya. Ada gap. Ya saudara-saudara, mungkin di tengah-tengah pandemi ini pun kita mengalami momen-momen Yehezkiel ya. Ya, momen-momen Yehezkiel. Kalau ditanya tahu nggak tahu, tapi ditanya takut nggak takut. Loh kok bisa kayak gini ya? Tahu takut. Ya saudara-saudara, ya karena we had the knowledge not to deny God's ability. Ya jangan ngomong kayak gitu. Kamu kayak nggak tahu Tuhan Maha Kuasa lah. Masa kamu nggak tahu Tuhan berdaulat? Tahu kan? Ya. Tapi sisi lain, we lack the faith to believe in it. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel 36 dan 37 sebenarnya sama-sama membicarakan tentang pembaharuan Israel. Ya, tadi di awal saya membedakan penglihatan ini, tapi sebenarnya Yehezkiel 36 dan 37 membicarakan hal yang sama kok saudara-saudara. Ya, membicarakan hal yang sama. Kalau sudah perhatikan ya, mari kita kembali ke dalam kitab Yehezkiel. Kita kembali ke dalam kitab Yehezkiel. Sekarang kita melihat Yehezkiel 36. Kita langsung ambil judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia lah ya. Saudara-saudara, Yehezkiel 36 ini diberikan judul Pembaharuan Israel. Lalu Yehezkiel 37 diberikan judul Kebangkitan Israel. Jadi dari judulnya saja, ya saya mengasumsikan kita setuju dengan judul yang diberikan oleh LAI lah ya. Ya dan memang kita tidak ada alasan untuk tidak menyetujuinya. Dari judul ini saja kita bisa melihat bahwa kedua pasal ini sama-sama membicarakan tentang pemulihan Israel. Ya saudara-saudara, pemulihan Israel. Jadi sekalipun kitab Yehezkiel itu dimulai dengan kehancuran Israel, tetapi nanti ditutup dengan pemulihan Israel. Dan sebelum nanti ditutup dengan pemulihan Israel, maka dimunculkan di sini penglihatan-penglihatan atau nubuat-nubuat yang mengantisipasi pemulihan tersebut. Pasal 36 bicara Israel akan dipulihkan. Pasal 37 pun sebenarnya berbicara mengenai Israel akan dipulihkan. Ya seperti yang tadi sudah kita lihat, di pasal 36 Tuhan berjanji akan memulihkan Israel dari tanah tandus menjadi Taman Eden, dari kota mati menjadi kota yang hidup. Itu adalah penglihatan di pasal 36. Dari tanah tandus menjadi Taman Eden, dari kota mati menjadi kota yang hidup. Persoalannya adalah bagaimana mungkin itu terjadi. Saudara-saudara, janji sih gampang. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi? Apakah masuk akal mempercayai apa yang dikatakan Tuhan pada pasal 36 ayat 35? Dari kota mati jadi kota hidup, dari
tanah tandus menjadi Taman Eden. Apakah itu sesuatu yang masuk akal untuk dipercayai kalau mengingat kondisi Israel tadi sudah seperti tulang kering. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan pada pasal 37 ini sebenarnya lagi menyuarakan apa yang ada di dalam hati semua orang Israel di pembuangan. Mungkinkah kita akan kembali? Dulu kita berharap kembali malah jadi kacau semuanya. Dulu kita berharap saudara-saudara kita akan mengalahkan Babel, malah yang terjadi Zedekia dicungkil matanya dan akhirnya terjadi pembuangan gelombang ketiga. Baru tiba-tiba Tuhan datang mengatakan, aku akan memulihkan. Loh, kalau mau memulihkan ya kemarin dong. Awal-awal itu masih pembuangan pertama. Ini sudah pembuangan ketiga. Masakan kita bisa percaya Tuhan akan memulihkan? Kondisi kami ini sudah seperti tulang kering, pengharapan kami lenyap dan kami sudah cut off. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu kaitan antara pasal 36 dengan pasal 37. Saudara-saudara, Allah menunjukkan bahwa Dia bukan hanya mau, tapi juga mampu untuk menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu. Saudara-saudara, Allah mampu enggak? Mampu. Allah mau enggak? Mau. Allah mau enggak? Mau. Dan Allah mampu enggak? Mampu. Allah mampu dan mau untuk menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu. Allah menghidupkan tulang-tulang kering itu seperti Dia menciptakan manusia pertama. Mari kita lihat Kejadian 2, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yehezkiel 37, ya, Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 10 itu mengingatkan kita kepada Kejadian 2 ayat 7, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 10 itu menceritakan bagaimana tulang-tulang kering itu akhirnya hidup kembali. Hidup kembali, saudara-saudara. Nah, waktu kita membaca bagaimana itu hidup kembali, kita akan ingat pada Kejadian 2 ayat 7 yang menceritakan 2 tahap dalam penciptaan manusia pertama. Saudara-saudara, Kejadian 2 ayat 7 menceritakan bagaimana Adam diciptakan. Dan ketika diciptakan itu seperti ada 2 tahap, 2 stages. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 7, saudara-saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, saudara perhatikan 2 kata itu. Membentuk dan menghembus. Membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas. Saudara-saudara perhatikan, yang satu debu, yang satu nafas. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Itu stage pertama dari debu tanah. Dan menghembus, itu stage yang kedua. Saudara-saudara, 2 stages ini bisa kita sebut dengan forming and filling. Saudara-saudara, forming and filling. Jadi Tuhan membentuk manusia itu dengan 2 tahap. Pertama tahap forming, membentuk. Membentuk badannya. Tapi setelah badannya dibentuk, sudah hidup? Belum. Setelah badannya terbentuk, kemudian Allah menghembus, filling. Itu 2 tahap. Seperti demikian juga lah Allah menghidupkan kembali tulang-tulang kering ini. Saudara-saudara, tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali dengan 2 tahap. Yang pertama forming dan yang kedua filling. Mari kita lihat slide berikutnya. Ayat 5-8 itu bicara mengenai forming. Mari kita perhatikan saudara-saudara ya, kita perhatikan baik-baik ayat 37 ayat 5. Ya, setelah saudara-saudara setelah Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, baru kemudian ayat 4, mari kita lihat ayat 4. Kita mulai dari ayat 4 ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu, katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Nah, saudara-saudara, kita nggak usah baca sampai ayat 6. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara-saudara, tulang yang bertumpukan di lembah itu bergerak.
Saudara-saudara, dan bertemu satu dengan yang lain. Setelah itu ayat 8. Aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh. Jadi setelah tulang demi tulang bertemu, saudara-saudara, kemudian urat dan daging itu tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Belum bernafas, itu namanya forming. Jadi dari tulang kering bersatu, saudara-saudara ya. Tulang-tulang itu bersatu membentuk kerangka yang utuh. Lalu setelah itu urat muncul, daging muncul, kemudian kulit itu muncul. Jadi manusia yang, jadi badan manusia yang utuh. Tapi belum hidup, belum bernafas. Nah, itu yang dikatakan pada ayat yang ke-8. Mereka belum bernafas. Sekarang kita lihat ayat 9. Ini namanya feeling. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Ya, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Feeling. Forming dan feeling. Allah seakan-akan menciptakan manusia baru. Saudara-saudara, di sini kita melihat ya Allah itu seakan-akan menciptakan manusia baru. Dengan menunjukkan kembali, dengan menghidupkan kembali tulang-tulang itu, Allah menunjukkan bahwa Dia akan memperbaharui Israel. Karena ingat saudara-saudara, tulang-tulang kering itu adalah gambaran Israel. Ketika Tuhan memulihkan, menghidupkan kembali tulang-tulang itu, sebenarnya message-nya apa? Aku akan memulihkan Israel. Seperti tulang-tulang yang kering ini menjadi manusia, hidup kembali. Demikianlah dengan Israel akan hidup kembali. Maka saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kelanjutan dari pasal 37 ayat 1-14 ini nanti adalah ayat 15. Ya, ayat 15 itu bicara mengenai kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kerajaan Israel dan Yehuda akan dipersatukan kembali. Ya, kita tidak membahas bagian itu, tapi kembali lagi kita melihat di sini bahwa tulang-tulang kering itu adalah gambaran Israel yang sudah mati. Tetapi ketika dihidupkan kembali itu menggambarkan Israel yang dibangkitkan, yang dihidupkan kembali, yang diperbaharui, renewal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan bangsa Israel menggambarkan kondisi manusia berdosa. Ya, kita membawa Yehezkiel 37 ini dari tulang-tulang kering kepada bangsa Israel, dan kita membawa dari bangsa Israel kepada kita. Saudara-saudara, apa relevansi bagian ini atau penglihatan ini bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, keadaan bangsa Israel itu menggambarkan kondisi manusia berdosa. Semua orang berdosa bagaikan tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yehezkiel. Apa yang dilihat Yehezkiel di lembah itu juga menggambarkan seperti apakah kondisi orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang berdosa itu digambarkan seperti tulang kering. Ya, bukan orang yang baru mati pun bahkan, bukan saudara-saudara. Bukan. Kalau orang yang baru mati masih ada kemungkinan untuk hidup. Tapi memang harus Tuhan yang menghidupkan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada tulang yang kering. Tulang yang kering. Waktu Lazarus mati saudara-saudara, Yesus datang. Dia sudah mati lebih dari 3 hari. Marta itu kan bilang, jangan dibuka lagi kuburannya. Kenapa? Dia sudah mati 3 hari. Loh, kenapa harus bicara mati 3 hari? Apa urusannya? Ya karena memang pada zaman itu saudara-saudara, orang itu menganggap kalau sudah lebih dari berapa hari yang gak ada lagi harapan untuk dihidupkan. Dan ini bukan mati 3 hari loh saudara-saudara. Ini sudah mati berapa hari. Sampai tidak ada daging, tidak ada urat, tidak ada kulit, tinggal tulang. Ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Itulah keadaan manusia berdosa. Dosa itu membuat kita ada di dalam kondisi yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Sudah tidak bisa ditolong lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang berdosa gak bisa menolong dirinya sendiri. Nah ini yang digambarkan dengan total depravity. Sudah sebegitu hancurnya kah? Ya, sudah sebegitu hancurnya.
Banyak orang saudara-saudara Tuhan tidak percaya manusia itu banyak orang tidak percaya kalau manusia itu sudah sebegitu hancurnya. Masih bisa kok ya, asal dikasih pilihan. Manusia bisa kok menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Tidak seperti itu. Manusia tidak bisa mengandalkan kehendak bebasnya untuk memilih Tuhan. Manusia berdosa ditawarin Tuhan pun kecenderungannya, bukan hanya kecenderungannya, kehendaknya menolak. Kenapa? Mati. Tulang kering. Dan kematiannya itu kematian yang terkutuk. Upah dosa adalah maut. Itu mirip sekali dengan tulang-tulang yang dilihat oleh Yeskiel ini. Bukan hanya mati, tapi mati karena kutukan. Buktinya nggak dikubur, biarkan mengering di situ. Itulah kondisi manusia berdosa, mati karena dikutuk. Itu juga yang digambarkan oleh Efesus 2 kan saudara-saudara, Efesus 2. Saudara-saudara sangat menarik ya, Efesus 2 ini menggambarkan keselamatan mirip seperti Yeskiel 37. Kalau saudara perhatikan nanti apa yang digambarkan Paulus dalam Yeskiel 2 itu, kronologinya itu sama seperti Yeskiel 37 ini. Nanti kita akan perhatikan saudara-saudara kronologinya. Tapi kalau saudara perhatikan, mari kita perhatikan Efesus 2 ayat 1 dulu ya. Efesus 2 ayat 1. Kita lihat slide yang berikutnya. Apa yang dikatakan Efesus 2 mengenai orang berdosa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara garis bawahi kata mati yang digunakan di situ. Jadi bukan pingsan saudara-saudara Tuhan. Bukan megap. Saudara-saudara ada orang mengilustrasikan ya. Orang berdosa itu seperti orang yang megap-megap di kolam renang. Lalu kemudian ada tim SAR. Tim SAR mengulurkan tangan. Ya sekarang tergantung orang yang megap itu. Mau ambil tangannya atau enggak. Ya kalau dia nggak mau ambil tangannya ya sudah dia mati gitu ya. Tapi gambaran Alkitab bukan megap ya saudara-saudara. Mati. Jadi seperti orang yang sudah tenggelam 2 hari di kolam renang. Ditemukan sekarang mayatnya saudara-saudara ngapung di kolam renang itu. Tim SAR mau ngulurin tangan juga nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara kalau saudara jadi tim SAR, baru yang di dalam kolam renang itu sudah 3 hari saudara-saudara dan badannya sudah kembung dan sudah ngapung, saudara ulurkan tangan. Ya nggak usah diulurkan tangan ya saudara-saudara, nggak ada gunanya lagi. Ya memang nggak perlu diselamatkan lagi lah saudara-saudara ya. Ya itu tinggal dikuburkan. Atau dibawa ke keluarganya untuk dikuburkan. Ya itu kan nggak bisa diselamatkan, memang nggak bisa diselamatkan lagi. Dan Alkitab mengatakan kamu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosamu. Kondisi di mana tidak bisa ditolong lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang berdosa untuk menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini 2 hal yang kita ingat ya. Kondisi manusia berdosa seperti ini menyadarkan kita, nggak ada yang bisa dilakukan orang berdosa untuk menyelamatkan dirinya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa hanya kedaulatan Allah. Oh sovereign Lord, you alone know. Semua bergantung pada kedaulatan Allah. Saudara-saudara kalau kita mengerti korapnya manusia akibat dosa, ya saudara-saudara bisa mengerti kenapa yang bisa menyelamatkan cuma kedaulatan Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya kedaulatan Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, semua bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah Allah mau menghidupkan atau tidak mau menghidupkan? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Efesus 2 mengatakan Allah mau menghidupkan kita. Allah mau menghidupkan kita. Mari kita perhatikan Efesus 2 ayat 5. Kita lihat slide berikutnya ya. Efesus 2 ayat 5. Ya, saya buat ayat Efesus 2 ayat 5 itu di poin yang kedua. Kita baca lebih dahulu poin yang kedua. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara perhatikan kontrasnya. Ayat 1 dia bicara mengenai mati. Tapi ayat 5 bicara mengenai hidup. Tapi bagaimana kita hidup? Dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dari mana kehidupan kita? Ya dari Kristus. Kristus yang mati, dia bangkit, lalu kita dipersatukan dengannya, kita hidup.
Saudara-saudara, kita tidak hidup dari diri kita sendiri. Kita hidup bukan dari diri kita. Kehidupan kita tidak bersumber dari kita. Kehidupan baru kita itu bersumber dari Kristus. Bersumber dari Kristus. Jadi di kita yang tadinya mati di ayat 1, kemudian dikatakan menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus sudah hidup, ya kita juga hidup bersama-sama dengannya. Bersama-sama dengannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengalami kehidupan, bagaimana kita bisa mengalami kehidupan dari Kristus? Mari kita lihat Roma 8 ayat 9. Saudara-saudara perhatikan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu tidak hidup dalam daging. Saudara-saudara, ketika kita masih mati dalam dosa, hidup kita dalam daging. Itu yang namanya mati. Tapi ketika roh Allah itu diam di dalam kita nggak hidup lagi di dalam daging. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita hidup. Beginilah Allah menghidupkan orang-orang berdosa. Tapi itu semua kedaulatan Allah. Itu semua bergantung pada kedaulatan anugerah Allah. God's sovereign grace. God's sovereign grace. Bagaimana Allah menghidupkan orang yang berdosa kalau memang orang berdosa itu sudah mati? Saudara-saudara, dan memang tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kecuali Allah menghidupkan kita kembali. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena dia sudah mati dalam dosanya. Tidak ada yang bisa lakukan orang berdosa untuk menyelamatkan dirinya. Karena dia sudah mati di dalam dosanya. Tapi kalau Allah menghidupkan kembali, saudara-saudara Tuhan, itulah pengharapan satu-satunya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani orang berdosa? Apa yang kita bisa lakukan? Kalau memang gak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang berdosa, memang bukan bagian kita menyelamatkan orang berdosa. Bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah melihat bagaimana orang berdosa itu seperti tulang-tulang kering di lembah itu. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yeskiel, Tuhan mengatakan kepada dia, bernubuatlah hai anak manusia. Saudara-saudara, mari kita lihat sekali lagi Yeskiel 37 ayat 4. Yeskiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, itu bagian kita. Saudara-saudara, itu bagian kita. Tapi menghidupkan itu bagian Allah. Tapi sebelum Allah menghidupkan, dia suruh Yeskiel ngapain? Bernubuatlah. Ya, bernubuat di sini dalam arti memberitakan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Itu bagian kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, maka gereja itu harus mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil kepada siapa? Kepada dunia yang seperti tulang-tulang kering ini. Kepada manusia berdosa yang bagaikan tulang-tulang kering ini. Bagian kita adalah mengatakan kepada mereka, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita tidak bisa menghidupkan kembali orang berdosa. Tapi yang kita bisa lakukan untuk orang berdosa adalah dengarlah firman Tuhan. Mengapa Allah menghidupkan kembali orang berdosa? Kalau kita memperhatikan Yeskiel 37, saudara-saudara, ini kembali lagi mirip dengan ini akan mirip lagi dengan Efesus 2. Saudara-saudara, di dalam Yeskiel 37 ayat 10c, kita lihat slide yang terakhir. Saudara-saudara, 37 ayat 10c dikatakan, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. A vast army. Tadi saudara perhatikan, Yeskiel 37 dimulai dengan tulang-tulang kering. Tapi Yeskiel 37 ayat 14 ditutup dengan tentara yang sangat besar. Jadi bukan hanya tulang itu hidup, tapi saudara-saudara hidup sebagai tentara. Jadi mereka itu dihidupkan dari tulang kering, kemudian menjadi satu, lalu kemudian tumbuh urat, daging, kulit. Setelah itu mereka bernafas, lalu apa yang terjadi?
suatu tentara. Tuhan membangkitkan suatu tentara. Di sini kita memperhatikan tujuan Allah menghidupkan kita kembali adalah untuk melayani. Untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dihidupkan kembali bukan untuk bersenang-senang tapi untuk berjuang. Kita dihidupkan kembali bukan untuk bersenang-senang dengan dosa, tapi untuk berjuang melawan dosa. Kita bukan dihidupkan kembali untuk bersenang-senang dengan hobi dan kenikmatan dunia, tapi kita untuk berjuang bagi kerajaan Allah. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Karena itu, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan ayat 10 ini menutup pembahasan Paulus mengenai keselamatan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, diciptakan dalam Kristus Yesus itu bicara ciptaan baru. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Untuk apa kita diciptakan kembali? Untuk apa kita dihidupkan kembali? Untuk melakukan pekerjaan baik. Maka kita perhatikan, Efesus 2 dimulai dengan mati, hidup, melayani. Yehezkiel 37 ayat 1-14 dimulai dengan tulang kering, hidup, dan tentara. Dan tentara. Tujuan itu apa saudara-saudara? Untuk melayani. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Tanggal 30 Oktober kita akan mengadakan seminar reformasi dengan tema What If No Reformation. Bagi saudara-saudara yang ada dimanapun juga, biarlah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan saudara-saudara bukan hanya menyiapkan waktu, tapi juga mengajak rekan-rekan kita di kota-kota yang lain, bahkan di luar negeri. Jika saudara punya kenalan untuk mengikuti seminar ini, karena seminar ini juga dilakukan secara online. Saudara-saudara, biarlah kita bisa mendapatkan berkat melalui seminar ini. Maka saya sekali lagi menghimbau saudara-saudara yang mengikuti seminar pada malam hari ini untuk tidak melewatkan seminar reformasi tanggal 30 Oktober yang akan datang. Demikian pengumuman dari saya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui seminar malam hari ini kami mendapatkan pemahaman mengenai penglihatan Yehezkiel, khususnya lembah tulang belulang. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk lebih setia lagi menggali firman Tuhan, dan kami juga bersyukur karena kami diingatkan bahwa tanpa anugerah Tuhan, kami ini bagaikan tulang-tulang kering yang tidak ada harapan untuk hidup kembali. Hanya kedaulatan anugerah Tuhan yang telah menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.